Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Classy People dan juga sahabat SPH Semen Padang Hospital. Senang sekali saya Faris Ardana hadir kembali dalam podcast Semen Padang Hospital pada hari ini. Dan tentunya kita akan ngobrol bersama praktisi dari Rumah Sakit Kebanggaan Semen Padang Hospital yang sama-sama kita akan berbincang soal kesehatan, tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan yang bisa Anda cermati hingga podcast ini selesai dan juga nanti akan on air di Radio Kelas FM. Nah, saya bakal membahas nih Classy People. Pasca melahirkan, pastinya hal tersebut adalah hari-hari yang cukup melelahkan, utamanya bagi seorang ibu yang baru saja melahirkan. Dan tentunya jangankan untuk mengurus bayi, kadang untuk mengurus diri sendiri aja mungkin mengalami kesulitan, berjalan, bergerak, ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, kalau udah ngalamin hal seperti ini, gimana sih solusi yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita akan ngobrol nih bersama narasumber kita yang merupakan supervisor ranah persalinan Semen Padang Hospital, ada Kak Jumarni. Ya. Assalamualaikum Kak Jum. Waalaikumsalam Bang. Gimana sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pertama kali kita di podcast pertama ketemu. Sekali. Masih deg-degan juga. Gak apa-apa. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa ngasih informasi yang keren banget ya untuk Classy People dan juga sahabat SPH di mana saja berada. Tadi saya sudah menyebutkan tentang kesulitan-kesulitan yang mungkin dialami oleh seorang ibu ketika mereka mengalami atau pasca melahirkannya Kak. Tapi mungkin selama yang Kakak temui, selama bertugas di ranah persalinan SPH, apa sih yang biasanya dialami oleh seorang ibu setelah ibu melahirkan Kak? Biasanya ibu tuh merasa cemas, Bang. Merasa cemas, merasa takut. Bagaimana nih setelah bayinya lahir? Wah, mau diapain ini anaknya? Saya bingung bagaimana cara perawatan anaknya. Contohnya perawatan tali pusat, memandikan bayi. Nah, nanti dia akan bingung sendiri, Bang. Dia nanti akan merasa, wah nanti saya sendiri yang mengerjakannya ini. Wah, harusnya saya harus ngapain lagi ini? Seperti itu, Bang. Oke, jadi lebih banyak kebingungan yang dialami ya, Kak? Nanti ibunya akan bingung sendiri mau diapain bayinya ini gitu, Bang. Oke, tapi tadi kan saya juga menyebutkan bahwa kadang ibu tuh untuk bergerak itu juga mengalami kesulitan. Apakah memang biasa ibu itu memang banyak kesulitan yang dialami setelah melahirkan? Ya, pastilah, Bang. Pertama dia kan misalnya pasien lagi post SC. Nah, dia kan juga susah untuk bergerak tuh. Pasti yang dibutuhkan seorang ibu itu adalah pendampingnya. Pendampingnya itu seperti suami. Nanti si ibunya tolong dong suaminya minta membawa bayinya ke ibunya, maksudnya disusuin gitu. Kan ibunya belum bisa ngapa-ngapain di sini gitu, Bang. Maksudnya di sini bisa dari ayahnya langsung mengantarkan ke ibunya bagaimana menyusui bayinya gitu, Bang. Oke, berarti memang banyak mungkin ya Kak, orang atau ibu pasca melahirkan itu masih nggak tahu harus ngapain. Oke, nah kita akan ngobrol soal home care persalinan Classy People yang dimiliki oleh Semen Padang Hospital buat para ibu di mana saja berada yang setelah melahirkan bingung mau ngapain, bingung harus ngurus ini seperti apa. Nah, itu bersama Kak Jom yang merupakan ahlinya dari Semen Padang Hospital. Betul sekali. Home care persalinan itu apa sebenarnya yang dimiliki oleh Semen Padang Hospital, Kak? Nah, home care kita harus tahu dulu, Bang, home care itu apa. Home care itu sendiri merupakan pelayanan kesehatan berupa perawatan dan pendampingan terhadap ibu pasca melahirkan. Baik itu seksio sesaria maupun ibu postpartus normal, untuk ibu dan bayi dilakukan langsung di rumah pasien gitu, Bang. Nah, jadi bisa juga kita langsung nih melakukan perawatan kepada ibu dan bayinya di rumah pasien tersebut gitu, Bang. Sesuai dengan namanya home care ya? Iya, betul sekali, home care di rumah pasien. Tapi yang jadi pertanyaan saya, seorang ibu ketika setelah melahirkan biasanya berapa lama sih dirawat di rumah sakit dulu gitu sampai akhirnya dipulangkan ke rumah? Kalau untuk SC biasanya kita 3-4 hari, Bang. Kalau untuk persalinan normal kita bisa, kalau misalnya pasien tidak ada keluhan, bisa pasien itu 2-3 hari untuk persalinan normal. Kalau yang sesar gimana, Kak? 3-4 hari, Bang. Kalau seandainya nggak ada masalah.
Oke, kalau misalkan selama 3-4 hari itu kan masih diurus sama bidan. Iya, sama perawat sama bidan juga. Tapi kalau dari rumah, udah mau ngapain? Iya, Suaminya betul sekali. mungkin bingung juga mau ngapain. Iya. Istrinya nggak bisa ngapa-ngapain karena mengalami kesulitan. Nah, dengan adanya home care ini bisa Anda manfaatkan Classy People agar nantinya bisa membantu Anda. Nah, kenapa sih SPH punya program home care persalinan ini, Kak? Nah, kenapa SPH memerlukan program ini? Karena bisa juga membantu ibu-ibu memberikan pelayanan kesehatan di rumah pasien, bisa membantu ibu memberikan kenyamanan di saat pasca melahirkan gitu, Bang. Oke, jadi memang nantinya akan sangat membantu buat Anda yang mengalami kesulitan, membutuhkan layanan kesehatan, terutama pasien pasca melahirkan gitu, Bang. Oke, baik. Nah, kapan biasanya kebanyakan ibu-ibu pasca melahirkan membutuhkan ini, Kak? Apakah memang setelah pulang ke rumah langsung biasanya langsung menghubungi home care persalinan SPH atau mungkin beberapa hari setelah pulang ke rumah? Biasanya setelah beberapa hari di rumah, Pak. Oke, biasa kenapa gitu, Kak? Apakah mungkin melihat, saya lihat dulu deh, misalkan udah sampai di rumah, apakah sanggup atau enggak? Ternyata nggak sanggup baru ngubungin gitu ya? Iya, betul sekali. Nah, nanti dia kan akan menghubungi saya. Nanti bisa juga sih dia mengkonfirmasi. Kan ada juga layanan di SPH tuh, juga ada di IG SPH, nanti ada program dari home care itu sendiri. Nah, jadi kalau seandainya pasien itu mau home care, boleh langsung ke Bitly-nya atau langsung menghubungi saya sebagai PIC. Nanti seandainya sudah saya buatkan jadwal, setelah saya membuatkan jadwal, nanti petugasnya akan datang ke rumah pasien tersebut. Oke. Nah, kita biasanya lakukan di pagi hari, karena bisa sekalian menjemur bayinya gitu, Bang. Gitu. Ya, gitu. Karena butuh UV pagi hari. Iya, biar bayinya juga tidak kuning nantinya kan. Oke. Apa sih yang perlu diperhatikan oleh seorang ibu nih, Kak? Misalkan mereka memang pasca melahirkan dengan atau tanpa adanya dengan home care ini? Ya, biasanya kalau ibu yang tidak memakai home care, biasanya ibu tuh kan bingung bagaimana nih cara memandikan bayinya. Iya. Pasti bingung, waduh, saya anaknya mau dimandiin seperti apa ya? Takutnya anaknya masuk air atau gimana gitu kan. Nah, dengan adanya home care ini kita bisa membantu ibu-ibu bagaimana cara memandikan bayi, perawatan tali pusat. Nah, tali pusat itu kan juga harus dirawat gitu, Bang. Nah, takut nanti kan kalau seandainya tali pusatnya tidak terawat, nanti akan infeksi juga kepada bayinya tersebut gitu. Saya jadi keinget punya keluarga baru melahirkan, ketika di rumah si bayi rewel mulu gitu. Tapi pas dibawa keluar naik mobil, habis itu dibawa ke klinik, aman-aman aja. Tapi balik ke rumah ternyata sulit lagi gitu, rewel lagi. Ternyata memang ibu harus tahu gimana untuk mengatasi hal itu ya. Benar sekali, Bang. Ibu juga harus mengetahui bagaimana kondisi bayinya di saat itu. Apakah dia rewelnya karena rewelnya karena minum ASI, atau ada yang sakit di badannya, berarti ibunya itu harus tahu. Nah, kalau misalnya bayinya ada sakit-sakit, kita bisa melakukan pijat bayi gitu, Bang. Nah, kalau misalkan nggak tahu, ya mungkin bisa memanfaatkan produk layanan dari Semen Padang Hospital dengan adanya home care pasca persalinan. Nah, kalau misalkan tadi Kak Jum bilang ini bisa dilakukan setelah beberapa hari si ibu pulang ke rumah, berarti memang pelayanan home care ini bisa dilakukan di rumah gitu ya, Kak? Bisa, Bang. Tapi kalau bisa misalnya lebih cepat lebih bagus. Karena nanti akan diajarkan juga bagaimana cara menyusui, bagaimana cara perawatan tali pusat, bagaimana cara memandikan bayi. Lebih bagus, lebih cepat, lebih bagus gitu. Oke. Siapa aja sih, Kak, tenaga yang memang bertugas membantu untuk di home care pasca persalinan dari SPH? Kalau untuk petugas, kita ada bidan dan perawat bayi yang udah berpengalaman juga sih, Bang, dalam melakukan perawatan tersebut. Oke, biasanya datang ke rumah berapa orang biasanya, Kak? 1 orang, Bang. 1 orang. Nanti 1 orang. Kita juga punya tim. Misalnya hari ini ada janjian nih sama istri Abang. Nah, yang satu lagi mungkin ada janjian lagi ke tempat yang pasien berikutnya gitu, Bang. Oke, tapi sebaiknya memang pagi udah di apa ya? Karena tadi butuh bayi itu dijemur juga dengan sinar matahari pagi. Iya, betul sekali. Oke,
Tadi kita udah baca-baca juga ya brosur dari home care pasca persalinan. Gimana aja sih paket-paket yang disediakan oleh SPH untuk melayani ibu setelah melahirkan di rumah? Iya Bang, kini kita punya paket nih Bang. Ada 3 paket. Ya. Paket yang pertama itu ada yang 1 hari. 1 hari, ada yang 3 hari, dan ada yang 7 hari. Itu biayanya pun juga berbeda-beda ya Bang ya, tentulah pasti ya. Yang kita layanan yang 1 hari, kita di sini juga untuk memandikan bayi, ini ya Bang ya, untuk memandikan bayi, ditambah ada pijat bayi, perawatan tali pusat, manajemen laktasi, dan perawatan payudara, gitu Bang. Nah, di sini kita juga bisa di manajemen laktasi ini kita juga mengedukasi ibu bagaimana cara menyusui yang baik dan benar kepada bayinya tersebut, gitu Bang. Si perawat atau bidan yang datang ke rumah tidak hanya membantu tapi juga memberikan edukasi ya Kak? Iya, betul sekali Bang. Edukasi itu sangat dibutuhkan untuk si ibu, apalagi itu ibu-ibu muda, ibu-ibu yang baru hamil, yang baru melahirkan anak pertama. Nah, pasti masih banyak yang belum paham, belum mengerti gitu Bang. Oke, tadi ada 1 hari, ada 3 hari dan 7 hari dan tentu biayanya juga akan berbeda-beda. Tapi coba bisa Anda cek di Instagramnya Semen Padang Hospital atau juga nanti bisa daftar. Nanti Kak Jum di akhir akan menyebutkan daftar kemana. Nah tadi juga ada beberapa pelayanan perawatan yang dilakukan oleh home care pasca persalinan SPH. Ada perawatan laktasi. Boleh kita jelasin satu-satu Kak, perawatan laktasi itu apa sih? Untuk manajemen laktasi ya Bang ya. Untuk manajemen laktasi itu kita melakukan bagaimana cara menyusui yang baik dan benar kepada ibu. Nah, kenapa kita lakukan seperti itu? Karena si ibu kadang-kadang menyusui bayinya nggak karuan. Misalnya si ibu main handphone sambil menyusui bayi, ternyata tidak ada kontak antara ibu dan bayinya. Harusnya posisi yang baik dan benar itu si ibu merangkul bayi sambil berpelukan dengan bayi. Kalau bisa si bayinya diajak berbicara. Nah, itu akan terjadinya bonding attachment gitu Bang. Gitu Bang. Kalau yang untuk laktasi itu sendiri, bagaimana setelah bayi yang kita susui itu kita harus menyendawakannya terlebih dahulu gitu Bang. Harus gitu ya Kak? Iya Bang. Biar nggak masuk angin atau gimana? Bukan masuk anginnya Bang. Nanti bayinya akan muntah. Nah, kalau bayinya akan muntah, bayinya akan terjadi aspirasi. Terjadi aspirasi itu mengakibatkan bayi itu tidak bisa bernafas, henti nafas dia Bang. Nah, itu kan berbahaya bagi si bayinya. Bisa menyebabkan kematian juga Kak? Iya, bisa menyebabkan kematian kepada bayinya. Jadi setelah ibu menyusui bayi, bayinya terlebih dahulu disendawakan, baru bayinya ditaruh di tempat atau di kasur atau di tempat boxnya, gitu Bang. Saya jadi ingat seperti yang Kak Jum sebutkan tadi, kalau misalkan ibu sambil menyusui, kemudian ibunya mungkin melakukan aktivitas lain, bayi itu sadar ya Kak, kalau ibunya itu lagi nggak memperhatikan si bayi gitu ya. Ya, karena itu Bang, bonding attachment tadi Bang, karena di saat kita menyusui bayi, ya ayo kita ngajak bayinya, ayo nak, kamu besar nanti mau jadi apa, kamu besok mau jadi anak yang soleh, kalau misalnya yang cowok nih ya Bang ya, yang ceweknya tuh mau jadi anak yang soleha ya nak, nanti jadi orang yang berguna. Nah, si anak itu selalu mendengarkan apa kata ibunya gitu Bang. Karena kalau misalkan nggak diperhatiin biasanya sambil nyusul dilepehin gitu ya Kak, dilepasin gitu. Benar sekali, karena kita juga nggak tahu kan, ternyata ibunya asik lagi main handphone, anaknya udah kelelep, nggak tahu kan, karena ASI ibunya banyak. Nah, ibunya asik, nggak tahu bayinya meninggal di saat pangkuan ibunya tersendiri. Kayak gitu, kan? Mungkin kalau untuk di sini nggak ada Bang, mungkin kalau yang di luar kita juga nggak tahu. Nah, itu yang kita takutnya antisipasinya terlebih dahulu gitu Bang. Biar nggak kejadian, kita harus antisipasi. Betul. Kalau bingung bisa memanfaatkan layanan home care pasca persalinan dari SPH. Nah, saya juga ada nih perawatan tali pusat. Itu apa sih yang dilakukan Kak? Perawatan tali pusat itu kita lakukan bagaimana cara merawat tali pusat itu Bang? Sebelum dia lepas. Sebelum dia lepas kita harus melakukan perawatan. Kenapa Bang? Karena nanti akan terjadi infeksi pada tali pusat tersebut, akan memerah bagian daerah tali pusat itu sendiri. Nah, itu kan menyebabkan bayinya itu demam, bisa menyebabkan kejang juga kepada bayinya. Makanya kita harus benar-benar melakukan perawatan pada
tali pusat bayi. Walaupun misalnya kita harus membersihkan 2 kali sehari ya Bang ya. Kecuali di saat bayi itu ada kena pup atau kena pipisnya bayi, apalagi kalau cowok tuh paling mudah untuk pipisnya ke bagian atas gitu kan Bang, karena kita kan memakai popok gitu kan Bang. Nah itu resikonya sangat besar, akan terjadi kelembapan pada tali pusat bayi itu sendiri yang mengakibatkan nanti infeksi tali pusat gitu Bang. Nah Classy People dan sahabat SPH, kita saat ini sedang membahas layanan yang dilakukan oleh SPH di home care pasca persalinan ini. Tadi Kak Jun juga sudah menyebutkan memandikan bayi, ada pijat bayi juga, kemudian perawatan tali pusat yang barusan kita bahas, kemudian juga ada manajemen laktasi dan juga ada perawatan payudara. Nah itu maksudnya apakah? Apakah beda dengan manajemen laktasi yang dilakukan? Beda Bang, kalau manajemen laktasi itu kita memberikan edukasi kepada ibunya bagaimana cara menyusui yang baik dan benar tadi gitu kan Bang. Kalau untuk perawatan payudara ini kita bagaimana cara merawat payudara itu tersendiri. Misalnya payudaranya ini sudah maaf ya Bang ya, payudaranya itu udah bengkak nih, asidnya sudah banyak. Bagaimana cara kita mengatasinya? Ya pertama kita kompres dulu. Kompres dengan som-som kuku bagian payudaranya. Setelah itu nanti akan lakukan pumping untuk mengeluarkan ASI yang di dalam payudara tersebut. Nah itu nanti akan mengurangi juga infeksi pada payudara. Itu nanti namanya mastitis Bang. Nanti itu mastitis yang akan menyebabkan peradangan kepada ibu-ibunya, itu bisa demam juga gitu Bang. Kemudian juga ada senam nifas, itu apa Kak? Senam nifas ini dilakukan di saat pasien pasca melahirkan, baik itu pasien habis SC, pasien habis persalinan normal gitu kan Bang. Itu tuh bagus untuk mengembalikan peregangan otot-otot kita yang di bagian perut. Ya, bagian perut dan bagian bawah gitu ya Bang. Kalau lahiran normal ya bagian bawahnya gitu. Biasanya kalau misalkan seorang ibu habis melahirkan kan perutnya jadi kosong gitu Kak, dan itu juga pusing ya Kak. Kita di situ juga berguna sekali senam nifas itu untuk mengembalikan peregangan ototnya. Keseimbangan juga itu ya. Iya, betul. Cukup komprehensif yang dilakukan atau diberikan oleh SPH lewat layanan home care pasca persalinan ini Classy People dan juga sahabat SPH. Nah, tadi kan juga ada 3 paket ya, ada paket home care 1 hari, ada paket 3 hari dan paket 7 hari. Nah, misalkan seorang ibu saya pengen deh, misalkan 2 hari nih, di luar 3 paket ini apakah juga SPH melayani hal itu Kak? Iya, melayani Bang. Karena di paket 3 hari ini kita melakukan sama dengan memandikan bayi tersebut gitu Bang. Intinya tergantung permintaan saja gitu. Tergantung dari permintaan pasien, maunya yang 1 hari, maunya yang 3 hari, atau yang maunya yang 7 hari. Nanti kan biayanya juga beda Bang. Yang penting apa yang didapat itu sesuai juga dengan apa yang dibayar betul gitu sekali. Ya. Baik, tapi sebenarnya nggak ada ruginya demi gimana? Demi si buah hati. Demi kita dan si buah hati. Gitu ya. Bagus juga untuk ibu dan bayinya kan. Dan juga membantu ayah mungkin juga mengalami kebingungan kali ya. Iya, betul sekali Bang. Karena juga saya jadi kepikiran kadang tidak hanya ibu yang mungkin bisa dalam tanda kutip kurang pengetahuan soal pasca melahirkan, tapi juga ayah juga perlu dibekali edukasi-edukasi betul lah Bang, gitu ya. karena gimana ya, kalau ayahnya sudah bingung, udah parno duluan, wah mau diapain ini, ya ibunya makin stres Bang. Makin stres, ya ibunya, waduh ini diapain ini ya, ini diapain lagi ya Bang ya. Nah jadi di situ ibunya nggak paham dan akhirnya ibu tuh akan mengalami baby blues gitu Bang. Gitu. Kita mau bahas sedikit soal baby blues yang mungkin dialami oleh banyak ibu kali ya Kak setelah melahirkan. Biasanya ketika ibu mengalami baby blues itu apa sih yang terjadi biasanya Kak? Biasanya ibu tuh murung Bang. Murung, misalnya bayinya nangis, dia liatin aja. Kayaknya, iya benar. Dia mungkin peduli tapi saya bingung mau ngapain gitu ya. Bingung mau ngapain. Ya pasti yang ditengok tuh cuman bayinya nangis, ya udah dibiarin aja bayinya nangis. Sampai udah warna bayinya udah merah gitu nangisnya kan. Nah si ibunya cuman diam aja. Nah di situ yang harus kita edukasi si ibunya Bang gitu. Harus itu ada dukungan dari ibu, keluarga,
Apalagi home care ini sangat membutuhkan juga Bang untuk betul, memberikan edukasi ke ibunya gitu. Biasanya baby blues tuh kenapa terjadi, Kak? Karena ibu itu merasa dia sendiri yang mengerjakan, merasa ada beban. Biasanya dia dari sendiri nih Bang. Wah ini udah ada lahir nih bayi nih, mau saya apain? Saya mau misalnya dia nangis mau saya apain? Kayak dia bingung sendiri gitu Bang. Jadi maka di situ yang terjadinya baby blues. Oke, ada beban psikologi yang dialami ya, ibu betul. Apalagi itu dukungan suami juga perlu ya Bang ya. Jadi kalau misalkan udah terjadi beban psikologi dan beban kerja yang mungkin terasa agak berat ketika setelah melahirkan, apakah buat ayah atau buat ibu sama-sama kedua-duanya itu bisa memanfaatkan layanan home care pasca persalinan dari Semen Padang Hospital. Nah kalau misalkan saya pengen deh memanfaatkan layanan home care dari SPH, ibu atau ayah di rumah bisa ngubungin kemana Kak? Boleh ngubungin saya sebagai PIC-nya. Nanti saya akan membuatkan jadwal untuk si pergian ke rumah pasien. Nanti akan petugasnya akan datang ke rumah pasien gitu. Oke, daftarnya kemana? Boleh melalui saya secara langsung dan juga boleh melalui Bitly di sini Bang. Nanti ada juga boleh lihat di brosur-brosur di bagian pojok brosur SPH gitu ya Bang ya. Di situ ada Bitly-nya juga, nanti boleh daftar ke sana. Nanti kita tambahin deh ya subtitle nanti ya untuk pendaftaran. Boleh. Bisa Anda mendaftar di sana. Boleh langsung juga melalui saya. Nomor kontak personnya juga sudah ada. Gitu. Ada. Bisa kita bantu Anda yang mungkin mengalami dan juga membutuhkan home care pasca persalinan ini, dan juga bisa DM di Instagramnya Semen Padang _hospital. Dan tentunya ini sangat komprehensif pembahasan dari Kak Jum tadi soal home care pasca persalinan. Nah, sebagai closing statement apa yang mungkin bisa disampaikan kepada classy people dan juga sahabat SPH di rumah dan di mana saja berada yang harus dilakukan, kemudian yang berkaitan dengan home care dan juga pasca persalinan ini Kak? Ya, bagi ibu-ibu muda yang masih bingung bagaimana cara perawatan tentang bayinya, boleh langsung membooking home care persalinan ke SPH, boleh langsung ke bagian saya juga Bang gitu. Karena Kakak menyebutkan itu, jadi ada pertanyaan terakhir juga. Apakah home care persalinan ini kebanyakan hanya dimanfaatkan oleh ibu muda atau memang ibu-ibu yang sudah melahirkan beberapa kali juga ada yang memanfaatkan home care ini? Kebanyakan ibu-ibu muda Bang, yang belum paham dan mengerti. Tapi misalnya ada ibu-ibu yang hamil anak kedua atau ketiga dengan jaraknya sudah lama, itu masih juga ada yang bingung gitu Bang. Bisa juga bagi ibu-ibu yang udah lanjut gitu. Nggak terbatas intinya. Ya, intinya nggak terbatas. Kadang-kadang ibu maklum lah Bang, kalau udah lama nggak melahirkan, nah itu akan ada bingung juga si ibunya. Ya, untuk mengatasi kebingungan ibu-ibu di luar sana, boleh langsung mendaftar home care pasca persalinan. Gitu Bang. Baik. Nah, semoga obrolan kita kali ini Kak Jum menjawab semua keluhan yang selama ini dirasakan oleh ibu dan ayah di rumah pasca si ibu melahirkan. Dan tentunya jangan lupa untuk mencermati podcast SPH ini di laman YouTube Semen Padang Hospital dan juga di Radio Kelas FM. Dan terima kasih untuk Kak Jum sudah berbagi informasi kepada kita. Mudah-mudahan ini menjawab semua keluhan yang selama ini dialami oleh semua ibu. Dan terima kasih juga untuk Anda, classy people dan sahabat SPH yang sudah mencermati podcast Semen Padang Hospital. Akhirnya saya Faris Hardana dan juga Kak Jumarni pamit dari podcast SPH untuk episode ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and then see you.